Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kita di kitab Amsal 27 ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amsal 27 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini yang dimaksud oleh pengamsal sebagai orang bodoh bukanlah orang yang memiliki IQ atau tingkat kecerdasan yang rendah, tetapi orang bodoh di sini adalah orang jahat atau orang yang buruk secara moral. Lalu di Amsal 1 ayat 7, orang bodoh ini dikatakan orang yang membenci hikmat dan didikan. Dan di Amsal 20 ayat 3, orang bodoh ini dikatakan suka bertengkar, orang yang angkuh, orang yang keras kepala. Dan orang bodoh yang demikian sama artinya dengan orang bebal. Bapak Ibu, pernahkah di dalam kehidupan ini Bapak Ibu mendapati atau bahkan berurusan dengan orang yang demikian? Orang yang sangat sulit untuk berubah. Sudah sering diingatkan, sudah sering dinasehati, bahkan ditegur dengan keras, tetapi orang ini masih tetap sama, bahkan mungkin juga semakin bertambah bara. Atau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang bergumul dengan orang-orang yang demikian. Atau mungkin Bapak Ibu sudah berulang kali memberitakan Injil kepada orang itu agar supaya mereka bertobat, tetapi juga tetap tidak bertobat dan terus melakukan dosa di dalam kehidupannya. Nah, apa yang akan Bapak, Ibu, dan Saudara lakukan? Masihkah ada harapan untuk orang yang demikian? Di Amsal 27 ayat 22, di sana dengan jelas dikatakan bahwa sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Pengamsal mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk orang bodoh. Jadi apapun yang akan kita lakukan untuk membantu orang bodoh ini, dia akan tetap bodoh karena memang dia tidak tertarik untuk menjadi bijak ataupun berhikmat. Pengamsal menggunakan sebuah gambaran di dalam dunia pertanian yang menunjukkan betapa sulitnya mengusir kebodohan dari orang bodoh. Lesung adalah suatu wadah atau lumpang yang terbuat dari kayu ataupun batu yang berbentuk persegi panjang, yaitu untuk menumbuk biji-bijian. Sedangkan alat yang digunakan untuk menumbuk disebut alu atau gada. Menumbuk sama artinya dengan memukul berulang-ulang, menghancurkannya, memisahkan biji dari kulitnya, dan bahkan menghaluskannya sampai berbentuk serbuk atau bubuk. Gambaran ini menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa sia-sia untuk melenyapkan atau menghilangkan kebodohan dari orang bodoh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa ini adalah hal yang sulit atau bahkan sia-sia, tapi bukan berarti kita stop, kita berhenti, atau kita tidak melakukan apa-apa untuk membantu orang bodoh ini. Tetap kita harus bijak, kita tetap melakukan apa yang baik, apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa setiap orang, apakah dia orang yang baik atau orang yang bijak, orang yang berhikmat, orang yang jahat atau orang yang baik, orang yang benar atau orang yang berdosa, pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, kehidupannya di hadapan Tuhan. Tuhan yang berhak untuk menghakimi, dan itu bukan menjadi hak kita. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang bodoh yang tidak dapat diperbaiki? Beberapa hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Di Amsal 1 ayat 7 dan Amsal 9 ayat 10, di sana dikatakan bahwa takut Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan dan juga hikmat.
Lalu yang kedua, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan kehebatan kita, tidak mengandalkan kebijaksanaan kita sendiri. Karena Amsal katakan bahwa orang yang menganggap dirinya sendiri bijak sama halnya dengan orang yang bebal. Lalu yang ketiga, terbuka terhadap didikan bahkan teguran agar menjadi lebih bijaksana. Lalu yang keempat dan terakhir, hendaklah kamu menjauhi orang bodoh agar kamu tidak sama seperti mereka. Ingat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.